Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Kalau kamu developer dan punya satu lahan, kira-kira kamu bakal bangun satu rumah mewah atau dua rumah yang sama-sama worth it buat dijual nih? Penasaran gak sih jawabannya apa? Ini dia cerita rumah dua Rona Residence, dua ruang yang berbeda dan lahir saling berdampingan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan cerita rumah lainnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, desain rumah kali ini berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di atas lahan seluas 347,7 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 395,6 meter persegi. Pemiliknya adalah seorang pembisnis properti dan desain rumah ini akan jadi salah satu katalog miliknya nih, yang nantinya malah akan dijual kembali. Loh. Tapi menarik loh, di satu lahan ini akan dibangun dua rumah sekaligus. Tujuannya tentu agar nilainya tetap ekonomis dan bisa laku terjual. Dari keinginan itu muncul tantangan utama, merealisasikan dua rumah di lahan yang ada. Nggak hanya itu, klien juga ingin kedua rumahnya punya gaya yang berbeda. Tujuannya biar pembelinya bisa memilih langsung rumah yang sesuai dengan karakter serta kebutuhan mereka. Dari penuturan klien itu, arsitek si bambu hadir dengan konsep yang utama, diberi nama Dua Rona Residence. Pendekatan ini menggabungkan dua karakter rumah dalam satu kawasan yang sama. Di satu sisi ada rumah dengan pendekatan modern kontemporer, dengan ciri khas tegas, bersih, dan mencerminkan gaya hidup urban masa kini. Di sisi lainnya, hadir rumah dengan nuansa modern tropis, dengan sentuhan lebih hangat, terbuka, dan dekat dengan alam. Dari tampilan fasadnya sih, meski tampak serasi secara keseluruhan, rumah ini tetap punya identitas yang berbeda loh. Rumah pertama tampil dengan garis-garis tegas dan komposisi bidang yang rapi. Ini menciptakan kesan modern, elegan, dan terkontrol. Sementara rumah keduanya menghadirkan suasana yang lebih hangat, dengan bukaan yang lebih lebar dan material yang terasa lebih natural. Keduanya dirancang agar tetap harmonis berdampingan tanpa kehilangan karakter masing-masing. Masuk ke dalam, perbedaan karakter semakin terasa nih. Pada rumah bergaya modern tropis, ruangan terasa lebih terbuka dengan banyak bukaan. Ini memungkinkan cahaya dan udara dapat mengalir dengan optimal. Material seperti kayu, batu alam, dan elemen natural lainnya memperkuat suasana yang sejuk dan rileks. Sementara itu nih, pada modern kontemporer, pendekatan yang diambil lebih minimalis dan efisien. Ruang-ruang dirancang lapang dengan minim sekat, didukung pencahayaan alami dan palet warna netral yang bersih dan elegan. Penasaran gak gimana detail tiap ruangannya? Yuk langsung aja kita bahas. Ini dia fasad rumahnya. Dari depan kita bisa langsung tahu kalau dua rumah ini punya gaya yang berbeda. Yang kanan pakai gaya modern kontemporer, sedangkan yang kiri pakai gaya modern tropis. Buat rumah yang kontemporer, atapnya dibuat datar nih. Tujuannya agar desain selaras dengan bentuk geometris pada fasadnya. Hasilnya desain rumah ini jadi lebih minimalis dengan looks yang clean dan elegan. Nah, kalau yang tropis, atap rumahnya pakai konsep limasan. Ada penggunaan kaca tempered di area carport, dan kedua fitur itu menciptakan kondisi iklim yang bikin rumah tetap nyaman saat panas dan juga hujan. Selain itu, perbedaan konsep diterapkan biar masing-masing rumah punya karakter yang berbeda. Apalagi kan rumah ini mau dijual ya. Harapannya, calon penghuni bisa memilihnya langsung mana rumah yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka. Wah, ini sih keren banget ya, asli deh. Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Gaya modern kontemporer atau yang tropis? Coba komen di bawah ya. Nah, kamu mau punya rumah kayak gini juga? Langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp. Di balik pagar terdapat carport yang proporsional. Area ini dilindungi dengan kanopi yang kokoh, materialnya menggunakan baja ringan dengan bentuk asimetris yang elegan. Lalu kita akan berjumpa dengan terasnya. Area ini jadi area entrance utama saat akan beranjak ke dalam rumah. Tepat di sampingnya terdapat taman yang memberikan penghawaan teduh.
Dari sini kita juga bisa melihat bukaan yang jadi sirkulasi ke dalam rumah. Jadi pas pertama masuk kita nggak akan menemukan ruang tamu yang kayak biasanya, melainkan koridor menuju ruang yang ada di dalamnya. Ini tentu jadi pilihan yang tepat, karena habit calon penghuninya adalah mereka yang jarang menerima tamu di dalam rumah. Selanjutnya ada kamar tidur yang pertama nih, lokasinya ada di depan dekat pintu utama. Ada juga bukaan yang mengarah ke depan dengan view ke arah carport dan juga taman. Suasana yang nyaman dengan layout yang proporsional bikin kamar ini punya ambience yang ideal untuk beristirahat. Jadi kalau tiba-tiba ada yang menginap, kamar ini bakal selalu siap. Pas di dekat kamar utama ada toilet untuk akses kamar mandi. Letaknya yang strategis dan tepat di area transisi bikin toilet ini bisa langsung akses dari luar, tengah, ataupun dari lantai 2 rumah ini. Rekan si Bambo, sekarang kita sampai ke area private rumah ini. Jujur, awalnya sempat khawatir sih ruang keluarganya sempit dan sumpek. Apalagi kalau ceilingnya rendah, sirkulasi nggak jalan dan ujung-ujungnya rumah malah jadi pengap. Padahal kan ruangan ini harus jadi tempat paling nyaman di rumah ya. Tempat penghuni bisa bersantai dan menghabiskan waktu setiap harinya. Makanya solusi pertama yang langsung kita terapkan adalah ceiling yang tinggi. Dengan begitu udara punya ruang gerak yang leluasa, jadi sirkulasi dalam rumah terasa lebih lancar. Nggak cuma soal sirkulasi aja, ruangan ini juga otomatis kelihatan lebih luas dan juga lapang. Ditambah lagi dengan bukaan dan permainan pantulan cahaya dari elemen interiornya bikin ruangan ini terasa terang secara alami sepanjang hari. Hasilnya ruangan ini jadi lebih adem, terang, dan pastinya nyaman banget buat jadi tempat ngobrol dan bersantai setiap hari. Kalau jam makan tiba, penghuni bisa langsung beranjak ke ruang makan yang satu ini nih. Nah, yang pertama kerasa itu nuansanya yang hangat dan naturalnya. Adanya meja makan dengan warna gelap jadi elemen utama yang mencuri perhatian. Warnanya yang dalam justru memberikan kesan membumi, bikin suasana makan jadi lebih intim dan penuh arti. Posisi ruang makan ini juga strategis banget. Letaknya berdekatan langsung dengan dapur dan bukaan. Jadi udara segar bisa masuk dengan bebas. Nah, bicara soal makanan nih. Tentunya semua itu dimasak di dapur ini. Layoutnya dibuat terbuka supaya ruang gerak saat memasak jadi lebih bebas dan gak terasa sesak. Fitur-fiturnya pun cukup lengkap, mulai dari sink sampai storage yang memadai. Semuanya dirancang untuk memudahkan dan memperlancar proses memasak sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih, tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambu Studio yang lainnya. Oke, langsung aja, kita gaskeun. Berpindah ke lantai 2, kita akan menemukan kamar tidur utamanya. Tantangan utama dalam merancang kamar ini terletak pada keterbatasan luasan ruang. Kamar dengan layout yang terbatas sangat rentan terasa sempit dan tidak nyaman, terutama jika pendekatan desainnya tidak tepat nih. Untuk menjawab tantangan itu, diterapkan konsep interior modern yang clean dan minimalis. Tujuannya agar ruangan terasa lebih lega secara visual tanpa mengorbankan kelengkapan fasilitas. TV, meja rias, lemari, dan wardrobe tetap hadir untuk menghadirkan suasana dan kebutuhan sehari-hari. Akses bukaan menuju balkon pun turut disematkan sebagai solusi sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Nggak ketinggalan, kamar ini juga dilengkapi kamar mandi pribadi demi menjaga privasi penghuni. Hasilnya, kamar tidur ini jadi terasa jauh lebih lapang sama ukuran aslinya. Wah, nyaman banget ya. Kalian mau nggak punya kamar tidur kayak gini? Langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp.
Biar lengkap, di lantai 2 juga ada kamar tidur anak yang dirancang dengan cermat. FYI, kamar anak sering jadi ruangan tricky buat didesain. Kebutuhan beragam harus terpenuhi di ruangan yang terbatas. Tanpa perencanaan yang cermat, kamar ini bisa terasa sempit dan gak nyaman loh. Nah, lagi-lagi, setting layout compact jadi jawabannya. Ini bakal mastiin setiap kebutuhan anak terpenuhi tanpa mengorbankan kenyamanan ruang. Overall, mungkin kamar ini nggak sebesar kamar utamanya ya, tapi terasa tetap hangat dan nyaman persis seperti yang anak butuhkan. Rekan Cibambo, selesai juga nih pembahasan desain rumah yang pertama. Sekarang waktunya kita cek rumah yang satunya. Nah, sama seperti rumah yang pertama, rumah kedua ini juga ada carport. Kalau bedanya sih, carport ini dilengkapi dengan kaca tempered seperti ini. Jadinya area parkir lebih terang saat siang hari. Beranjak ke area entrance area, rumah ini juga punya taman yang rindang. Material kayu juga bisa kita temukan yang mempertegas elemen tropis dan jadi gaya utama di rumah yang kedua. Meski agak berbeda, rumah kedua ini juga punya banyak kesamaan loh, sama seperti rumah yang pertama. Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Sama-sama nggak ada ruang tamunya. Bahkan pas pertama masuk langsung ketemu ruang makan sama dapur loh. Unik juga ya. Nah, layout kayak gini tuh bukan didesain asal-asalan, tapi pilihan pemilik untuk menyiasati lahan yang terbatas. Selain itu, layout ini juga ditujukan buat calon penghuni yang jarang menerima tamu di rumahnya. Selanjutnya ada ruang keluarga. Ruang ini hadir dengan pendekatan yang lebih santai dan organik. Bukaan lebar membantu menghadirkan cahaya alami yang melimpah. Tata ruang terbuka menciptakan koneksi yang kuat dengan area sekitarnya. Material bernuansa hangat memberi rasa nyaman dan akrab. Nggak ketinggalan, ada bukaan tepat di depan taman bikin sirkulasi udara terasa lebih lancar. Hal ini tentunya mencegah agar tetap teduh dan nggak pengap. Di lantai 1 ada juga toilet sebagai akses kamar mandi, letaknya cukup strategis dengan area tengah dan juga kamar pertama. Ini dia kamar tidur yang pertama. Kamar ini dirancang dengan nuansa yang lebih lembut dan hangat. Penataan furnitur terasa sederhana namun tetap proporsional. Atmosfernya lebih santai, bikin momen istirahat jadi lebih erat. Selain itu, detail interior yang senada menjaga kesinambungan desain yang membuatnya tetap menawan dengan looks yang elegan. Oke, kita lanjut ke lantai 2 ya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok Cibambo Studio. Biar kalian selalu update seputar solusi perencanaan dari kami. Oke, langsung aja. Kita gaskeun. Naik ke lantai 2 ada kamar tidur utama yang terasa berbeda. Mulai dari pemilihan material seperti wall panel, sekat, dan lantai. Semuanya dipilih dengan cermat mendukung penghawaan alami yang erat. Bukaan yang masif turut jadi elemen kunci dan membuat ruangan ini terasa udaranya mengalir bebas masuk ke dalam ruangan. Hasilnya kamar terasa sejuk, lapang, dan hidup tanpa perlu nyalain AC 24 jam. Dan untuk melengkapi kenyamanan penghuninya, kamar ini juga dilengkapi dengan walk-in closet serta kamar mandi pribadi. Siapa nih di sini yang mau punya kamar kayak gini? Langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp. Terakhir, ada kamar tidur anak. Kamar ini punya layout yang juga compact dengan gaya interior modern tropis yang mirip seperti kamar tidur utama. Terdapat juga spot bukaan yang mengarah ke taman sehingga sang anak bisa melihat area luar.
Dengan fitur yang lengkap, kamar ini dapat menjadi ruang private terbaik untuk sang anak beristirahat. Demikianlah cerita rumah Gua Rona Residence. Selama 1 dekade, si Bambu Studio telah menemani banyak keluarga merangkai mimpi menjadi ruang tinggal yang penuh makna. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.